Oke guys, balik lagi bersama saya Indra Mirudin di Indra Channel. So, pada kesempatan hari ini kita seperti biasa akan riding santuy. Wah, ribet amat ngomongnya anjir. Kita akan riding santuy teman-teman, sambil kita nikmatin atau sambil kita ngobrol-ngobrol santuy juga. So, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang solusi NMAX gerdeg. Nah, ini dia nih yang memang banyak pertanyaan gitu kan, orang-orang DM ke IG saya, ada juga yang komen di YouTube, beberapa juga komen di TikTok. Yang memang untuk NMAX New ini kendala atau penyakit utamanya itu memang di CVT ya. Bagian kiriannya itu dia memang pada saat angkatan awal gitu kan, pada saat kita dari berhenti mau jalan itu gerdegnya parah banget. Gerdegnya itu nggak biasa gitu ya, getar sampai ke body bro, semuanya itu sampai getar banget. Nah, ini saya punya sedikit tips yang cukup murah teman-teman, buat kalian bisa coba pasangkan atau aplikasikan ya, biar motor kalian nggak gerdeg lagi nih buat NMAX New-nya. Nah, saya akan coba kasih beberapa varian partnya buat coba teman-teman install. Kalau misalkan teman-teman ini kan ada dua versi nih ya. Ada yang memang teman-teman bisa bongkar sendiri, jadi bisa eksperimen tuh bongkar pasang sendiri, itu jauh lebih bagus sih sebenarnya, biar hemat biaya bongkar CVT ya. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak bisa bongkar sendiri, mungkin alangkah baiknya langsung install beberapa part. Nah, part yang pertama itu yang pasti untuk NMAX New, itu yang paling penting harus diperhatikan itu dari kampas gandanya. Nah, kampas gandanya NMAX New ini dia kecil banget dan tipis, jadi kayak cuman seukuran jempol gitu kan. Itu secara nggak langsung dia bikin gerdeg juga, apalagi kalau misalkan posisi puli belakangnya masih original, belum kartelan ya. Itu kan pasti kotoran-kotoran banyak banget tuh. Tapi memang kampas gandanya itu bisa teman-teman ganti pakai kampas gandanya NMAX old gitu kan, NMAX lama. Itu jauh lebih tebal, jauh lebih lebar juga. Itu salah satu cara buat ngilangin gerdegnya si NMAX New. Tapi kalau misalkan dirasa, wah bang, ganti kampas ganda apa kagak kemahalan tuh, karena kan sayang nih kampas originalnya saya juga masih bagus. Oh ya udah boleh. Nah, part yang kedua yang lebih murah lagi itu teman-teman tinggal ganti persentri belakangnya aja ya. Jadi persentri belakangnya teman-teman itu kebetulan punya NMAX itu kecil banget, pendek gitu kan, pendek banget lingkaran uliran si perperannya, persentrinya. Teman-teman itu bisa ganti aja uliran persentri belakangnya pakai punyanya Xeon, atau teman-teman bisa pakai persentri punyanya Bitcarbu yang dulu yang panjang gitu kan, yang tebal. Itu teman-teman pilih yang 1200 rpm ya. Teman-teman pasangkan persentri belakang yang 1200 rpm. Karena kenapa? Karena bawaannya NMAX itu kan di 800 rpm ya, dan itu dia tipis banget, sehingga sebetulnya kenapa dia bisa gerdeg, karena dia baru gas dikit aja itu si kampas langsung nempel tuh, langsung kerja gitu kan di 800 rpm, makanya dia langsung gerdeg. Belum lagi diimbangin sama rollernya yang berat, depannya 13 gram, persentri per CVT masih standaran. Nah, makanya itulah biasanya tercipta gerdeg. Jadi RPM masih rendah, si CVT udah bekerja, makanya dia timbul gerdeg. Tapi kalau misalkan udah jalan sih biasanya hilang tuh gerdegnya, ya wajar lah, karena penyakit gerdeg NMAX itu biasanya adanya itu atau kerasanya itu ya pada saat kita lagi start up atau kita lagi jalan tuh. Nah itu, jadi part yang kedua teman-teman bisa ganti per sentrinya. Nah, kalau misalkan setelah tadi ganti per sentri dirasa masih, ya mau nggak mau kita harus ganti kampasnya gitu kan, kayak pilihan yang pertama tadi, kampas gandanya kita harus ganti, per sentri ganti. Kalau kedua part itu diganti dan teman-teman masih gerdeg ya, teman-teman masih gerdeg, alangkah baiknya untuk cek bagian puli depan. Nah, puli depannya biar nggak gerdeg itu ada dua cara. Yang pertama, teman-teman turunkan gram rollernya. Misalkan dari orinya 13 gram, teman-teman bisa turunkan ke 11 gram atau silang 10 sama 13 gram. Yang kedua, teman-teman mau nggak mau harus beli paket kirian, karena memang terkadang ya kita roller udah udah diturunin 10 gram, 11 gram, per CVT persentri kita udah ganti, kampas udah ganti, masih gerdeg, ya itu mau nggak mau memang biasanya terjadi slip. Bukan slip aja sih sebenarnya, karena kualitas kiriannya CVT NMAX itu derajatnya lumayan jauh ya, 15 atau 14,5 derajat. Nah, teman-teman upgrade aja ke 13,8 derajat atau 13,5 derajat. Cuman saya rekomendasinya di 13,8 derajat. Nah, jadi itu
ketika roller udah di-upgrade diturunkan, versi VT pakai yang 1200 atau 1500 RPM, persentri ganti, kapas ganda ganti, itu udah pasti bakal jauh lebih enak guys. Jadi gerdegnya itu insya Allah bakal hilang ya, gerdegnya insya Allah bakal hilang, nggak bakal kerasa banget tuh gerdegnya kayak part originalannya. Karena ya saya pakai motor NMAX ini udah cukup lama juga ya, dan memang itu meresahkan juga, bukan cuma meresahkan sih ya, namanya gerdeg kerusakan gitu kan, pasti nanti suatu saat itu akan berpengaruh ke bagian-bagian yang lainnya. Contoh ke body jadinya getar gitu kan nggak seru banget kalau motor bodinya udah getar tuh ngeretek gitu kan, itu nggak seru tuh. Yang kedua itu takutnya nanti ke engine mounting lama-lama kena juga, karena menahan getaran yang cukup gimana ya, nahan getaran yang memang cukup kencang sih getarannya dari CVT itu. Nah itu yang ketiga ya, pastinya nanti nggak bagus juga buat gardan, buat rasio dan lain-lainnya gitu. So maka dari itu saya bisa sarankan beberapa part tadi ya. Boleh teman-teman untuk opsi murahnya ganti persentrinya dulu gitu kan, apalagi kalau teman-teman bisa pasang sendiri itu jauh lebih bagus. Yang kedua bisa turunin roller dulu harganya yang murah kedua ya. Yang ketiga ganti kampas ganda. So biasanya kalau udah ganti ketiga part itu insya Allah gerdegnya bakal hilang. Oke. So oke guys, bentar mamang ada truk dulu. Wih kali. Nah, so itu guys, mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan dan mudah-mudahan teman-teman bisa pahami, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi NMAX gerdegnya kalian. So oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk channel ini. So guys, saksikan terus update video-video saya selanjutnya di Inroad Channel.